Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Indonesia. Tetap semangat kan? Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Saiful Hadi dari BBK Center. Semoga pertemuan pada sesi kedua ini akan lebih memperjelas bagaimana teknik menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Bagaimana? Apakah Anda sudah berlatih membuat kalimat-kalimat SPOK bahasa Indonesia yang kemudian Anda terjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Harus jujur nih, jika Anda mau mahir dalam bahasa Inggris, semua apa yang saya sampaikan dijalankan. Jangan hanya ingin mengharap Anda mahir bahasa Inggris sementara Anda tidak ada actionnya untuk melatih diri. Tidak bisa. Ketika saya belajar otodidak bahasa Inggris dulu, dengan semangat juang yang luar biasa, tidak ada yang menyuruh orang tua atau siapapun, tidak. Itu dah kemauan diri sendiri demi sebuah kesuksesan di masa depan. Jadi intinya Anda harus berjuang. Sekali lagi saya bertanya kembali, apakah Anda sudah membuat kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang berpola SPOK dan kemudian sudah Anda terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan pola SPOK? Jika belum, awas nih, harus dijalankan dulu. Oke. Hari ini, yaitu pada pertemuan kedua, yaitu sesi kedua, kita akan melanjutkan materi di sesi pertama tentang pola SPOK. Oke, di papan tulis ada 4 jenis kalimat dengan pola yang sama tapi beda nanti. Oke, contoh seperti ini ya. Pada kalimat pertama, polanya lengkap sekali. Unsur SPOK ada semuanya. Contoh, saya belajar bahasa Inggris di BBK. S-nya ada, P-nya ada, O-nya ada, K-nya ada. Namun pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat hanya ada S dan P, yaitu kalimat saya belajar, saya rajin, saya di BBK. Sementara O dan K-nya tidak ada. O dan K-nya tidak ada. Nah, inilah model kalimat, jadi kita harus tahu. Jadi tidak selamanya kalimat harus SPOK, tidak. Tapi kadang-kadang kita hanya butuh S dan P. Contoh, saya belajar, cukup. Saya rajin. Di mana kamu? Saya di BBK. Jadi cukup dengan unsur S dan P saja. Jadi tidak harus selalu SPOK. Nah, tapi dari unsur SPOK yang biasanya wajib ada adalah unsur S dan P. Seperti batasan seperti ini. Yang wajib ada. O dan K ketika dibutuhkan sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat. Oke, sekali lagi, 4 jenis kalimat ini yang harus Anda perhatikan. Jadi ada yang bisa SPOK-nya lengkap, ada yang cuma S dan P. Nah, sekarang perhatikan bagian P. Harus saya garis. Bagian P di sini ada beberapa kata yang saya garis bawahi, yaitu belajar, ada pelajar, ada rajin, ada di BBK. Belajar, pelajar, rajin, dan di BBK. 4 jenis kata ini dalam hukum jenis katanya itu adalah berbeda-beda. Belajar itu adalah kata kerja. Ini apa? Saya tulis ya di sini ya. Belajar, jadi jenis kata ini nanti. Jenis kata di predikat nanti pasti. Kita bagi dalam 4 dulu. 1 yaitu kata kerja. Nah, kata kerja
Di situ contohnya adalah belajar. Oke. Yang kedua, kata benda. Di sini adalah pelajar. Yang ketiga, kata sifat, yaitu rajin. Kemudian yang keempat, kata keterangan. Contohnya di situ di BBK, keterangan tempat kebetulan di sini. Oke, perhatikan di sini. Unsur sangat penting dari pola SPOK nanti adalah di P-nya nih. Di bagian P inilah Anda harus fokus. Kalau Anda mahir memilah-milah P-nya ini termasuk jenis kata apa, maka sesungguhnya disitulah Anda akan mahir bahasa Inggris atau tidak ada di situ nanti. Kenapa? Disinilah tingkat kesulitan bahasa Inggris memilah-milah di sini nanti. Ya disinilah nanti akan terkait dengan hukum-hukum seperti hukum-hukum tenses yang biasanya ribet ya dan sulit untuk dipahami. Tapi nanti kalau Anda memahami jenis kata yang berada di bagian P ini, maka akan mudah untuk mengaplikasikannya dalam hukum-hukum yang lain. Jadi sekarang kita bahas dulu nih, apa sih kata kerja itu? Yang pertama nih, apa kata kerja? Kata kerja itu ya aktivitas, berarti semua aktivitas ya. Aktivitas adalah ketika kita menggunakan salah satu organ tubuh kita, itu disebut aktivitas. Contoh, Anda membaca buku. Ada banyak yang difungsikan, mata kita, mungkin tangan kita, ya jari kita, berarti udah aktivitas. Ya semua aktivitas, ya itu adalah kita kelompokkan menjadi kata kerja. Kemudian kata benda, semua yang ada di alam ini termasuk manusia. Sekali lagi, semua yang ada di alam ini termasuk manusia dihukumi adalah kata benda. Ya, dihukumi apa? Kata benda. Kemudian ketiga, kata sifat. Kata sifat itu apa? Sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, happy. Kemudian di sini ada diligent, ada rajin, ada sedih, ada sibuk, ada sakit. Pokoknya yang tidak ada aktivitas, biasanya hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa, ya ada aktivitasnya tidak ada gitu. Itulah cirinya kata sifat. Biasanya ini dari banyak murid-murid BBK yang di cabang di pusat sering bingung membedakan apa itu kata kerja, apa itu kata sifat nih. Sehingga apa? Nanti begitu masuk ke hukum-hukum yang jadi lebih rumit lagi nanti. Sekali lagi tolong di awal-awal harus dibedakan. Nanti kalau saya bilang kata kerja apa, kata sifat apa, pada pertemuan berikutnya akan selalu salah-salah di sini nanti. Ya, selalu salah. Karena itu harus dibedakan. Kata kerja ya aktivitas belajar. Banyak kita fungsikan bagian organ tubuh kita. Kemudian rajin, seperti apa rajin ya? Nggak kelihatan. Rajin itu mensifati. Jadi kata sifat perasaan, kemudian rasa, bentuk, warna, itu adalah kata sifat. Yang terakhir, keterangan. Kata keterangan bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi ada pola-pola seperti ini, kalimat tiba-tiba saya tapi belakangnya keterangan tempat, bisa seperti ini. Saya di BBK. Jadi pas posisi P dia ada keterangan tempat di sini. Tidak hanya di BBK, pokoknya kalau ada tempat ada di, berarti menjadi keterangan tempat. Di rumah, di sekolah, di kantor, di perpustakaan, di bank, di kantor pos. Yang di itu akan menjadi
jenis daripada kata keterangan. Nah, sekali lagi, 4 jenis kata, ini semuanya nih, 4 jenis kata ini, itu fokusnya ada di P. Sekali lagi, fokusnya ada di P. Jangan melihat ke O, jangan melihat ke. Lihat sekarang, sama-sama di BBK, perhatikan. Sama-sama di BBK, nih, saya lingkari supaya bisa bedakan. Di BBK yang kalimat pertama sama di BBK di kalimat keempat nih, ini beda. BBK yang di kalimat pertama ini adalah posisinya sebagai K, berposisi sebagai K. Sementara di BBK pada kalimat yang keempat posisinya adalah di P. Sama-sama loh di keterangan tempat, tapi posisi di dalam kalimat beda tugasnya. Tugas dia di keterangan yaitu SPOK di bagian K, sementara pada kalimat keempat di BBK posisinya di P. Jadi nanti kalau Anda perhatikan sekali lagi, Anda harus mahir membedakan jenis kata yang ada di P itu apa saja, yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Kalau ini nanti sudah bisa dibedakan, nanti pada sesi berikutnya pasti akan mudah. Tetapi sekali lagi, ini wanti-wanti sekali lagi, kalau Anda nih membedakan jenis 4 kata ini sulit atau bahkan tidak bisa, ini nanti pada sesi-sesi berikutnya akan bingung nanti. Ini kemana ya larinya? Ini jenisnya apa? Jadi seperti itu. Jadi tolong pada sesi kedua ini perhatikan sekali, fokusnya ada di P. Sekali lagi, pada sesi pertemuan kedua ini adalah fokusnya ada di P. Kalau Anda mahir di P, nanti sesi berikutnya akan mudah. Oke, paham kira-kira? Sekali lagi, pada sesi kedua saya ulangin, kalimat itu ada model 4 gini biasanya. Pertama lengkap nih, saya belajar bahasa Inggris di BBK. Kemudian kalimat kedua, saya pelajar, hanya sampai P saja. Saya rajin, sampai P saja. Saya di BBK, sampai P saja. Nah, setelah itu kita lihat P ternyata bisa diisi siapa saja. Bisa diisi oleh kata belajar, bisa pelajar, bisa rajin, bisa di BBK. Setelah kita kelompokkan, kesimpulannya seperti ini. Jenis kata yang mengisi di P itu siapa saja di predikat, yaitu siapa? Pertama kata kerja, contoh belajar. Dalam bahasa Inggris study, aktivitas ya. Itu contoh. Nanti semua kata kerja akan masuk golongan di sini. Kemudian kedua, kata benda, pelajar manusia termasuk dihukumi kata benda, a student. Semua profesi orang disebut juga nanti kata benda. Semua yang ada di alam dihukumi kata benda. Ketiga, jenis kata yaitu kata sifat, sekali lagi ini, yaitu rajin. Perasaan, rasa, bentuk, warna, dan lain-lain masuk pada hukum kata sifat. Kemudian yang terakhir, kata keterangan, yaitu di BBK. Oke, kalau Anda ada keterangan di BBK di rumah, di sekolah, berarti nanti masuk ke hukum kata keterangan. Tolong fokus pada sesi video kedua adalah bagian P-nya. Nanti setelah itu bagian video ketiga akan lebih dalam lagi membedakan hukum-hukum yang pada posisi P ini. Oke, apakah bisa dipahami kira-kira dari SPOK? Yang paling penting apa? P, yaitu jenis-jenis kalimat kata yang ada di P. Tolong Anda pejamkan mata, kemudian ikutin saya, oke? P, awas nih, P di predikat ada 4 jenis kata yang bisa masuk. Oke, pertama apa? Bayangin, ada kata kerja. Yang kedua, kata benda. Kemudian kata sifat. Kemudian kata keterangan. Oke, lagi tekan ke alam bawah sadar. Ini sangat penting ya. Pejamkan mata, kemudian ulangi lagi. P, kata jenis P siapa aja? Kata kerja, kata benda,
kata sifat, kata keterangan. 3 kali, sekali lagi ya. Masukkan bahwa P, nanti di P ini dalam bahasa Inggris ya akan masuk apa? Kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Oke, tolong nanti sering latihan imajinasi ini dimasukkan dalam belajar supaya apa? Ilmu Anda bukan ilmu sadar saja, sampai tekan ke alam bawah sadar, sehingga Anda akan mudah memahami bahasa Inggris dan ingat selamanya. Tidak hanya lupa-lupa, hanya ingatnya kalau lihat buku saja enggak, tapi Anda bisa kebawa kemana-mana. Oke, demikian video pada sesi kedua, pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, dan sekali lagi harus diulang-ulang ya, jangan bosan, diulang-ulang. Mudah-mudahan Anda akan menjadi lebih mudah untuk belajar bahasa itu. Akhirnya sampai di sini video sesi kedua, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat, you are the best.